Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Ridwan. Kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama itu ada pengertian hak asasi manusia. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh suatu negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Yang kedua, ada ruang lingkup hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak pribadi, yaitu hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Kedua, ada hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang itu berada. Ketiga, ada hak kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintah. Nah, yang terakhir itu ada hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Macam-macam bentuk HAM. 1. Menurut rumusan hak asasi manusia, menurut Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia Universal Declaration of Human Rights yang ditetapkan PBB pada 10 Desember 1948, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak substansi, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Secara umum, HAM dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. B. Hak asasi politik. C. Hak asasi ekonomi. D. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemberitahuan. E. Hak sosial budaya. F. Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar. Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak A. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. B. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. C. Hak kebebasan berkumpul. D. Hak kebebasan beragama. E. Hak perhidupan yang layak. F. Hak kebebasan berserikat. G. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. 4. Sementara itu, secara operasional beberapa bentuk yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. A. Hak untuk hidup. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. C. Hak mengembangkan diri. D. Hak memperoleh keadilan. E. Hak atas kebebasan pribadi. F. Hak atas rasa aman. G. Hak atas kesejahteraan. H. Hak turut serta dalam pemerintahan. I. Hak wanita. C. Hak anak. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu contoh kasus HAM. Apa saja yaitu contohnya? 1. Terjadinya penganiayaan pada Raja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Mutu pada tahun 2003. 2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswanya merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. 3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
Terus ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, pemerintah itu dalam menetapkan kebijakan ini dengan melalui peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketiga, ada Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 itu tentang Komnas HAM. Keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang cara perlindungan korban dan saksi terhadap pelanggaran HAM yang berat. Keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitas terhadap pelanggaran HAM yang berat. Jadi kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan kiprahnya. Nah, setiap individu juga mempunyai keinginan untuk HAM-nya itu terpenuhi. Tetapi satu yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh menindas atau melanggar HAM orang lain, karena dalam suatu negara itu HAM itu diatur dan diadili oleh perundang-undangan, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM itu baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau instansi, atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Nah, pengadilan HAM itu harus menempuh hukum suatu negara dalam peradilan HAM, sebagaimana dalam perundang-undangan peradilan HAM. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.